Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah maghrib, bapak lan ibu, kaum muslimin muslimat, pemuda remaja masjid khususipun ingkang kula hormati. Pertama-tama monggo kula sareng-sareng panjataken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat lan hidayahnya, sehingga pada kesempatan puniki alhamdulillah dalam rangka kajian ilmiah, kajian ilmu agama yang diselenggarakan keluarga besar Masjid Jami Nurul Huda Sukaslamet. Mudah-mudahan di awal periodik di minggu pertama ini ya dengan harapan sukses dan tentu bisa ngelakoni istiqomah, khususnya ngajak-ngajak para bapak, para ibu, muslimin muslimat sekabehane. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala tentunya atas limpahan rahmat lan hidayahnya, sehingga kesempatan puniki kula saged nglakoni ibadah puniki tidak lain tidak bukan memang rasa tanggung jawab rencang-rencang DKM, khususnya Masjid Jami Nurul Huda Sukaslamet, dalam rangka terus mensiarkan agama Islam, dalam rangka terus ngajak-ngajak, geret-geret, ngendeng-ngendengaken siar Islam supaya kabeh pada demen. Salawat lan salam monggo kula sareng-sarengaken limpahaken dumateng junjungan Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargane, sahabate lan mugi-mugi mawon kula selaku umat muslim masih ajeg nglakoni ajaran-ajarane, masih semangat, masih tetap menjalankan estafet ajaran agama Islam, khususipun rencang-rencang DKM dan pemuda masjid yang merupakan cikal bakal nanti penerus generasi setelah kami. Jadi berharap kajian ini sebenarnya mencetak kader-kader setelah kula-kula mungkin, bisa nom-nom terutama. Sampai setelah Kang Didi, kula terus Ustaz sajene wis akeh kesibukan saja, ternyata belum ada kaderisasi. Dan harapan kula ya becenom ayo. Nah karena kita setelah dipai surat kenang Pak Ustadz Didi selaku ketua DKM, selesai mah sebenarnya mah kita ngerasa durung mumpuni, durung pas apa maning materi yang disampaikan masalah fadilah sedekah. Kita juga berbicara sedekah mungkin masih ada. Tetapi sebagai prinsip tentunya ketika kin tujuannya saya bagus, terutama kanggo becenom, kanggo ibu bapak sekalian sing masih semangat belajar, sing masih semangat nggali ilmu, sebab sing ngaran nggali ilmu ku ya mau minal mahdi ilal lahdi, sing awit ning dilahirakan sampai manjing liang lahat. Sejalan dengan puniki, sejalan dengan ini, jare Gusti Allah pun dawuh datang Al-Qur'an sebenarnya mah ngiklanaken, ngajak-ngajakaken. Kita kadang kenal produk, kenapa dari mana? Dari iklan. Kenal khasiat karena kita sering nonton.
kenal dunia luar sing karena kita sering melihat, mendengar, dan saya melihat sesuatu yang positif ketika titik-titik mulai dipublikasikan. Karena yang terjadi di medsos itu kebanyakan kalau bukan produk politik, produk dagangan sing akeh. Nah, kesempatan ini juga mesti diambil oleh teman-teman pemuda, terutama remaja masjid. Tujuannya apa? Ya supaya mengisi kekosongan mau. Kekosongan sing durungan apa? Ngajak kebagusan, yaitu syiar agama Islam. Ini tanggung jawab teman-teman pemuda seharusnya ke depan. Yang mulai hari ini harus sedikit-sedikit mulai dengan kita mengiklankan sesuatu, dengan kita mengajak di medsos sesuatu, secara langsung atau tidak, pada karo dakwah. Ya pada karo kang didi sing dalile akeh, pada karo kiai sing akeh dalile, dan seterusnya. Itu bagian dari dakwah. Apapun yang kita lakukan ketika untuk mensyiarkan, kanggo ngajak kebagusan, saya kira bagian dari dakwah. Nah, mungkin melenceng dari tema yang kebetulan diberikan ke saya, tetapi ini sebagai mukadimah. Insya Allah ke depan kita coba seluruh referensi kitab-kitab yang memang relevan dengan kajian materi yang akan saya sampaikan. Dari Gusti Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayo acak-acaken sapa baik, batur sedulur, tangga, baik melalui lisan, tulisan, bahkan media sosial sing paling gampang diketik nang tangan. Ayo, itu bagian dari dakwah. Bukan sepenuhnya tanggung jawab para kiai, para ulama. Kita justru generasi muda saat ini harus bisa mendominasi itu. Nah, kita masih bilang beberapa medsos. Terus terang saja, kita memang banyak melihat medsos ya, karena kebetulan beberapa aktivitas di politik. Dan kita lemah. Dan kita ini lemah berbicara publikasi tentang agama, berbicara publikasi kegiatan agama. Secara langsung atau tidak, semakin kita sering memposting kegiatan keagamaan, kegiatan ibadah dan lain sebagainya, message ya, ketika dipenuhi dengan gambar-gambar ibadah dan lain sebagainya, ini strategi marketing, strategi propaganda, strategi untuk syiar lamun jare wong Islam. Ya sudah harus mulai ke sana. Sebab siapa lagi kalau bukan antum semua yang notabene adalah pemuda dan remaja masjid. Supaya nanti orang itu, karena hampir 10% dari Indramayu ya khususnya, medsos, kalau dalam kajian kemarin setelah saya lihat 10% Instagram dan medsos itu mendominasi di Indramayu. Telegram, Twitter masih jauh. Nah, maka saya kira teman-teman juga sudah harus mulai ngajak-ngajak bener, ngajak-ngajak kesayangan, ngajak-ngajak kebagusan, ngajak-ngajak ibu-ibu, kokon bareng-bareng belajar, dan secara tidak langsung bakal sepisan deleng, ya paling selewatan sepisan deleng. Makin sering orang melihat kegiatan-kegiatan keagamaan, maka ya insya Allah titik-titik akan terketuk. Itu tugas kita semua, khususnya generasi umat muslim saat ini. Ya. Tentu dari sumber yang bisa kita percaya, sumber yang memang valid untuk kita informasikan. Mengingat hal itu, tentu harapannya pada kesempatan sore ini, ya, tentu dengan rekan-rekan remaja ini yang sudah bersama kita, tentunya yang harapannya mau membuka sekaligus kita mau berbagi dengan teman-teman yang di rumah, dengan teman-teman yang lain, supaya nanti maksud dan tujuan syiar ini ya bisa cepat tercapai. Nah, tanggung jawab kita semua, tanggung jawab anak muda, tanggung jawab para ustadz, para kiai, para sepuh, kanggo terus-terusan mengembangkan syiar agama, kanggo terus-terusan ngajak-ngajak batur, ngajak-ngajak sedulur kanggo belajar. Makin banyak minat untuk belajar umat muslim secara langsung atau tidak,
Yang jelas kita mendorong kebangkitan umat muslim dari sisi ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Umat muslim harus cerdas. Umat Islam kudu mulai cerdas mensikapi beribadah supaya ora sia-sia. Kudu harus cerdas berpikir, kudu harus cerdas memfilter supaya seluruh khususnya umat muslim sing ana suka selamat jangan dipai ruang kesempatan, kita berikan ruang kesempatan untuk mau belajar. Karena kunci kemajuan umat beragama adalah di ilmu. Kunci kemajuan generasi muda adanya di ilmu. Ilmu dari mana kita dapat? Pertama dari sekolah, pesantren, majelis-majelis dzikir, majelis ilmu, dari teman-teman, dari guru satu ke guru yang lain, sampai dengan dari media-media sosial yang ada yang kita hari ini, barangkali teman-teman pemuda gemar melihat atau mendengarkan dari media-media sosial yang ada. Tetapi apakah kemudian dari media sosial yang ada ini bisa menjamin kevaliditasnya? Itu dia. Kenapa butuhnya kita belajar supaya kita mampu memfilter. Oh ini urusan propaganda, oh ini urusan benar-benar urusan ibadah, oh ini hanya sekedar YouTube channel yang memang sengaja untuk sebagai mendongkrak finansial. Karena memang motivasinya berbeda-beda. Ana sing judule seolah-olah memancing untuk orang melihat, untuk orang mendengar dan lain sebagainya. Nah, kita harus mulai ke sana. Teman-teman remaja dan pemuda masjid, para bapak, para ibu ingkang rawuh dumateng majelis ini. Sekali lagi, syiar memang selalu harus dihidupkan. Karena tugas kita semua, konon jarak Kanjeng Nabi, siapa sih pewaris takhta Kanjeng Nabi? Ya ulama. Ulama itu siapa? Ya orang yang memiliki ahli di bidangnya, bidang ilmu pengetahuan. Ya kalau tidak kita isi ruang-ruang itu, para ahli itu, ya siapa yang akan mendominasi? Orang lain. Nah kalau hari ini kita mulai menyadari bahwa ini kita harus ambil bagian. Hari ini kita harus sudah mulai menyadari bahwa ini peran kita sampai di mana. Saya kira kesadaran-kesadaran itu sudah harus kita bangun. Kesadaran-kesadaran teman-teman remaja, teman-teman pemuda juga harus kita bangkitkan. Untuk supaya terus mengajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, saya lihat beberapa teman-teman juga sudah mulai kreatif. Ya, ada yang mengelola channel YouTube, Facebook dan lain-lain. Nah itu jangan sekedar ning Facebook cuma sekedar sindir-sindiran yang pada akhirnya nanti cekcok dengan teman dan lain-lain. Ya, tebarkan kebaikan. Saya di sini pada kesempatan kali ini kebetulan diberi tugas materi fadilah sedekah. Apa sih sedekah? Itu kita mesti belajar jauh, mesti apa ya? Sedekah itu sebetulnya kalau kita lihat dari sebetulnya dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi dengan bahasa Indonesia. Intinya sedekah itu sebetulnya mudah untuk diucapkan, siapapun bisa. Kita juga bisa, dan tentu tidak sulit juga untuk dilaksanakan, sebab sedekah itu juga dia memiliki tidak hanya dengan uang, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan materi, dan tentu dengan amal perbuatan kita. Sedikit sekalipun Nabi menggambarkan atau mencontohkan bahwa senyum Anda adalah sebagian sedekah. Dengan senyum setidak-tidaknya memberikan energi positif kepada orang lain. Sing maune blenger ketika agak senyum, sambutannya bagus, kita datang dengan nyaman. Masuk masjid, ramah sambutannya, teman-teman di masjid ramah, kita pun akan merasa nyaman. Akan merasa merasa lebih dekat. Ya setidaknya seperti itulah. Nah, insya Allah dalam
kesempatan-kesempatan yang lain, karena kebetulan jadwal yang diberikan oleh DKM ini, saya setiap sore Sabtu atau hari Jumat khusus membahas tentang fadilah sedekah dan tentu pembahasan sedekah. Insya Allah dalam kesempatan yang lain saya akan mencoba mencari referensi kitab-kitab yang relevan yang memang berkaitan dengan sedekah. Ini sebagai mukadimah saja pada kesempatan sore ini, dengan harapan mau ketok tular ning batur sedulur, terutama ya hujan nom. Nah, proses hari ini kenapa Kang Didi ngomong ya Kang jengkone adir gelakasina, nggak penting bagi saya ada atau tidak yang datang mendengarkan, itu nomor 2. Tetapi yang terpenting adalah hari ini kita mencoba membangun syiar, membangun dakwah sebisanya. Minimal ketika teman-teman terlibat di dalamnya, bisa saja sewaktu-waktu memang kita mulai diskusi, ngobrol, dan karena memang teman-teman nanti yang akan menjadi penerus kami, anak-anak dari pesantren, Anda semua, dan tentu karena kita nggak usah dibikin pusing yang namanya syiar itu, ya sebisanya, mengajak itu sebisanya, tidak harus kita ceramah, orang kudu ceramah, ya semampunya. Ngajak itu juga ngajak kebaikan, juga tidak harus kita ngajak kebaikan, misalnya hanya tok sholat, tidak. Banyak yang kita ajak, misalnya kita ajak teman-teman ini supaya jangan sampai bangun siang, ya pagi diberikan kegiatan, itu bagian daripada mengajak sesuatu yang baik. Selama itu konteksnya kita ini mengajak sesuatu yang baik, saya kira ini clear. Kita semua termasuk orang-orang yang memang diberikan amanah oleh Allah untuk mengajak sesuatu yang baik. Keterbatasan ilmu jangan jadi soal untuk kemudian jadi alasan untuk kita tidak mau berbuat. Karena Islam sendiri universal. Kalau semuanya berdasarkan hanya konteks materi, punten. Hari ini yang paling banyak menyumbang donasi, bersedekah siapa? Ya mereka orang-orang kafir, orang barat. Kita cuma paling sedekah paling gede 1, 2 juta sampai 10 juta. Orang barat kalau sedekah miliaran. Apakah nilai pahalanya lebih baik? Kita ini lebih buruk dari mereka? Tidak. Nah, konteks berpikir ini mulai kita coba terajang. Jangan kemudian jadi alasan kita ini nggak punya duit kemudian malas bersedekah. Karena konteks sedekah itu luas. Konteks berbuat itu juga luas. Tidak hanya kita mengajak sesuatu yang baik mengenai ibadah secara langsung misalnya. Termasuk ibadah vertikal dan horizontal itu juga memang perlu kita terus mengajak sesama kita. Perlu kanggo gandeng, sedulur, batur, dan lain sebagainya. Apalagi di era sekarang ini, ya tentu hujan makin. Kalau kita tidak syiarnya lemah, ya ancaman bagi teman-teman pemuda kita. Sekali lagi, bukan karena memang benci dengan teman-teman yang memang kebetulan hobi dengan miras dan lain sebagainya. Lebih dari itu sebenarnya lebih sayang. Mereka nggak ngerti. Karena kebetulan mereka di situasi dan kondisi lingkungan yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman remaja ini, teman-teman pemuda ini mampu memposisikan diri ya sebagai pewaris para rasul, para nabi, ajaklah mereka dengan cara kita bergaul. Ini semangkanan baik contohnya. Dari mulai cara berpakaian saja begini. Saya sudah beberapa kali waktu ngajar saya sering sampaikan kalau cara berpakaian juga terkadang bisa menjaga iman kita. Contoh begini, nggak mungkin kita nonton nganggo kupluk, nganggo koko, kemudian nontonnya sandiwara atau nontonnya organ. Karena memang kita pakai kopiah dengan pakai sarung. Badeg-badege manusia, lamun nganggo kupluk, nganggo sarung, mangkat kuclak, badeg-badege manusia. Terus badeg-badege manusia. Tapi saya kira selama kita masih sebisa mungkin kita menjaga diri ini. Ya dari mulai cara berpakaian, sekecil apapun kita coba. Dan apakah mereka, teman-teman kita juga ketika di ruang lingkup kita, mereka datang, kemudian pastinya juga tidak mau menyatu dengan kita, karena tahu, oh ini pakai kopiah, ini kumpulan orang baik. Kalau itu semua sudut-sudut itu kita coba penuhi oleh rekan-rekan kita, ya saya kira, ya mulai sedikit
Karena lingkungan itu juga bisa menjadi faktor utama kualitas suatu bangsa, kualitas satu kumpulan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum, jaga, paling beli jaga dewa. Cara menjaga diri. Bagaimana cara menjaga diri? Ya tentu dengan pertebal keimanan. Minimal kita menyadari bahwa Gusti Allah weruh ning kita. Tindak tanduk teh. Lawan ngalor ya kita weruh, ngidul kita weruh. Kita kan ana Gusti Allah. Harapan deke ana Gusti Allah. Itu saja. Patri dalam diri kita, tanamkan dalam diri kita. Misalnya kita mau bermaksiat, misalnya contohnya, adalah kasih weruh, puasa ada yang merasakan kita, kemudian di bulan puasa nginum, ya berarti kita nggak menyadari kalau Allah itu tahu. Bagaimana cara supaya kita ini terhindar dari perbuatan maksiat? Kita harus menyadari betul bahwa Allah itu ada. Allah itu maha tahu. Allah itu melihat kita laksana butiran kecil. Kenapa Allah nggak terlihat sangat besar ya? Siapa yang merasakan Allah itu ada? Yang punya kesadaran bahwa Allah itu ada. Di mana sih Allah? Di sini tempatnya. Bersama yang di hati. Kata Allah, kalau menganggap aku jauh, maka saya akan jauh. Kalau kita menganggap dekat, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Efek daripada kita menyadari bahwa Allah itu ada, tentu akan makin produktif ibadah kita. Perbuatan kita pun akan makin terpelihara. Ini enggak bagus nih. Ini aja dosa, bukatan mengkenen mah. Dosa, mengkenen ki bagus. Nah, itu filternya ada di diri kita. Nah, sekali lagi, kesadaran itu juga dibangun dengan ilmu, bukan dengan lantas tiba-tiba. Kesadaran bahwa Allah itu ada juga justru dari ilmu juga. Tidak sedikit kita juga terjebak pada situasi kondisi yang memang sering sekali kita ini disangka, yang penting niatnya benar. Tapi pada implementasinya ketika memang kemudian dampaknya mudorot bagi orang lain dan diri kita sendiri, itu juga akan berakibat fatal. Banyak amaliyah kita yang memang kita mesti coba sebelum kita lakukan, kaji dulu nggak apa-apa. Artinya, oke lah, banyak para ulama, ustadz, sing bocah pesantren, silakan sering komunikasi, sering ngobrol, minimal ada grup-grup WA dan lain sebagainya, itu aja dulu. Yang terkecil dulu untuk menjaga kita. Nah, tadi pengaruh selain diri kita juga yang kedua lingkungan, yang kedua keluarga, wa ahlikum keluarga, yang menjaga diri kita juga keluarga. Maka sebisa mungkin kita di keluarga mempengaruhi kualitas time di keluarga. Minimal apa? Kita coba tunjukkan sesekali sholat di rumah. Kita juga, karena memang komunikasi seringkali jadi malapetaka, seringkali ganggu tukaran. Contohnya gini, Sira misalnya ning boke ngajak, mas sembayang, aja nubah aja makaya be, menyakiti lah. Secara langsung atau tidak akan menyakiti ibu kalian, orang tua kalian. Tetapi kita dengan cara yang lebih halus, misalnya contoh, kita pengen ngajak orang tua, maka tunjukkan dulu. Kita mulai dari sholat di rumah, misalnya sesekali sholat di rumah. Minimal ketika kamu sedang sholat, orang tua akan mematikan televisi. Mapunten dipatahin dingin, patin. Minimal, itu tahap awal. Dan selanjutnya akan berkembang. Kalaupun kalian misalnya sudah bisa bekerja, sesekali coba berikan sarung yang bagus untuk orang tua, kopiah yang bagus, atau pakaian yang bagus untuk orang tua, supaya mereka senang dulu. Nah, itu metode bagaimana kita mengajak. Jangan-jangan kita ini salah dalam mengajak orang tua, bahkan orang lain. Hanya karena apa? Cara berkomunikasi yang tidak pas. Aja menggawe baik, sembayang, itu fatal akibatnya. Malah menyakiti perasaan orang tua. Bener, tujuan kamu bener, memang mengajak orang tua. Tetapi caranya yang seringkali melukai orang lain. Caranya yang seringkali jadi masalah. Mudorot tidak mudorot. Tujuannya baik, mengajak,
memberitahu, kemudian berdakwah dan lain sebagainya. Betul tujuannya benar, ibadah. Tetapi apakah kemudian menyakiti orang tua kita juga bukan kedurhakaan? Tentu durhaka. Karena orang tua kita sudah melahirkan kita. Ayah kita yang setiap hari memikirkan makan, minum, sampai dengan sekolah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita sadari juga. Kenapa butuhnya majelis seperti ini juga? Untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, supaya kelak nanti ketika memang kita sudah siap terjun di masyarakat, atau memang kita sudah memulai di lingkungan keluarga dulu, ya dengan cara yang baik, dengan cara yang tentu terpuji. Ya, jangan salah, Rasulullah terakhir itu, amanat yang terakhir untuk kita semua itu akhlakul karimah. Akhlak itu ya metode kita bergaul, metode kita, cara kita bergaul, cara kita menyampaikan sesuatu. Kenapa Rasulullah keberhasilannya luar biasa, hanya dengan usia 63 tahun mampu merubah dunia sebegitu, peranan dunianya hebat? Ya kuncinya itu, metode, akhlak. Sedangkan para nabi, bukannya para nabi itu tidak hebat, para nabi sebelumnya bukannya tidak hebat, tetapi kondisinya saat Rasulullah hadir di muka bumi ini sebagai rahmat bagi kita semua dengan metode-metode yang baik. Beliau mencontohkan sesuatu yang baik, tidak hanya sekedar lisan yang baik, beliau juga mampu menghormati orang dengan baik, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Pada satu ketika, persisnya pada, kalau tidak salah, perjanjian Hudaybiyah, yang isinya kata Rasulullah, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman, tidak akan diganggu. Barang siapa pula yang masuk ke rumah Abu Jahal waktu itu aman. Sesekali berpikir Abu Jahal, kenapa kita disebut-sebut manjing kita bisa aman jadi diperangi? Itu siasat Rasulullah untuk supaya tadinya nakal lebih nakal. Jadi pada akhirnya apa? Ya menghormatilah. Masuk beberapa orang yang memang tidak mau masuk ke masjid, ke rumah Abu Jahal. Masuk beberapa orang yang memang umat muslim yang waktu itu sudah ilmunya, keimanannya sudah bagus, masuk ke masjid. Oh, ternyata ajaran Islam itu mulia. Karena tidak hanya sekedar memberikan, bukan hanya sekedar berbicara agama, tetapi sampai dengan pergaulan kita sehari-hari pun ditata. Tentu tidak, Islam juga mengakomodir kebiasaan lokal, karena tidak semua fikih itu diambil langsung dari metode Rasulullah. Ada beberapa metode fikih juga memang mengakomodir dari sebelumnya, dari kebiasaan masyarakat dan lain sebagainya. Yang baik maka diambil, yang tentu kurang baik dijauhkan. Nah ini saya harap teman-teman remaja masjid ini lebih progresif dalam kegiatan seperti ini, karena harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini terus berlanjut, ya tentu Kang Didi, saya dan teman-teman yang lain hanya meletakkan batu pertama. Kesananya Anda, tugas Anda semua, tugas kalian semua. Karena semuanya ada masanya, semuanya ada waktu. Ora terus urip, ora terus waras. Semuanya Anda. Singawit beta-beta kebagian. Singawit, saya ingat dulu ya. Ini kita sekaligus tanda pengalaman. Saya dulu paling gemeter gecak kemik. Kita paling gemeter gecak kemik. Ingat kelas 5 SD. Nah, waktu itu saya dikasih tugas khitobah. Sehingga dipelajarilah khitobah, dihafalkan dari A sampai Z. Waya maju, boro-boro, elingan, gemeter, hilang kabeh. Blas, nangis, mungkak dilalai sing ngajare ki bagian nangis ditanggoni pe kokon anu. Wis, beli kokon mudun, nangis. Sehingga berpikir, untuk berikutnya saya berarti harus hafal dan harus bisa mengatasi. Nangis bega bisa, apa maning? Baru timbul kesadaran bahwa iya. Sama, belajar memang dari kebutuhan dulu, dari kebutuhan
Waktu itu memang dipaksakan, tetapi hasilnya memang luar biasa. Allah menuntun